Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai yang bikin merinding sendiri pas malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita baru. Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Kota kecil itu masih diselimuti kabut tipis saat azan subuh berkumandang dari menara Masjid Nurul Huda. Letaknya tak jauh dari pasar, berdiri di tengah pemukiman padat yang dipagari tembok pendek dan gang-gang sempit. Udara dingin pagi bercampur aroma gorengan dari penjual yang mulai membuka lapak. Dari sisi belakang masjid, tampak rumah kecil berdinding papan, catnya mulai pudar, dan di depannya ada sepasang sandal butut yang berjajar rapi. Rani keluar dari rumah itu dengan mukena tergantung di lengannya. Ia berjalan pelan ke masjid, membawa sapu dan lap. Suaranya tak pernah terdengar lantang, tapi kehadirannya selalu ditunggu. Sejak 2 bulan lalu, ia dipercaya menjadi takmir masjid. Tugasnya sederhana, adzan, membersihkan ruangan, membuka tutup masjid, dan menjaga ketertiban saat kegiatan pengajian. Ia tak dibayar besar, tapi Rani tak pernah mengeluh. Seorang ustaz yang dulu mengajarnya di pesantren menyarankan tempat ini sebagai persinggahan sambil menata hidup. Rani mengisi hari-harinya dengan rutinitas. Subuh hingga zuhur di masjid, sore membantu di taman baca samping masjid, malam mengaji sendiri. Ia menyukai ketenangan. Warga pun cepat akrab dengannya. Setiap Jumat selalu ada yang memberinya sembako. Setiap malam pengajian, ia tak perlu memasak, karena ada saja yang membawakan makan malam. Salah satunya Bu Hajar, pemilik warung makan yang tinggal tak jauh dari masjid. Ini sayur asem sama perkedel jagung. Nasi panas juga ibu bawa sekalian, ucap Bu Hajar, meletakkan rantang di depan pintu rumah kecil Rani. Ibu repot-repot. Saya malu, jawab Rani pelan, menunduk. Tidak usah malu. Anak seperti kamu harusnya dirawat, bukan dibiarkan hidup sendiri, sahut Bu Hajar sambil tersenyum. Anak semata wayangnya, Dimas, pemuda 25 tahun, sering terlihat di masjid. Ia dikenal ramah, berpendidikan, dan tak banyak bicara. Dimas kadang membantu Rani memperbaiki speaker, menyusun sandal jamaah, atau mengepel sajadah. Tak jarang mereka duduk bersama di serambi masjid, membahas tafsir atau hanya mengobrol soal makanan kesukaan jamaah. Kalau kamu jadi guru ngaji anak-anak juga bagus, Mbak Rani, ucap Dimas suatu sore, saat mereka duduk di lantai masjid sambil melipat mukena-mukena yang baru dicuci. Saya masih harus belajar banyak, jawab Rani. Dimas tersenyum. Ia tak membalas, tapi tatapannya bertahan lebih lama dari biasanya. Suatu malam, selepas Isya, Rani tinggal di dalam masjid lebih lama. Ia membersihkan lantai belakang yang becek karena bocoran air wudhu. Hujan baru saja berhenti, jamaah sudah pulang. Hanya ada suara sepeda motor lewat dan derik jangkrik dari balik pohon mangga. Saat Rani mencelupkan lap ke dalam ember, ia mendengar suara langkah kaki dari sisi serambi. Kenapa harus dia? Suara Bu Hajar terdengar jelas. Rani berhenti. Dia baik, Bu. Saya kenal dia lebih dari cukup, balas suara Dimas. Dimas, kamu pikir ibu ini senang punya menantu cuma takmir masjid? Hidup itu butuh uang, butuh masa depan. Dia anak yatim, penghasilannya kecil, bahkan rumah aja masih numpang. Suara Bu Hajar meninggi sedikit. Rani tak bergerak. Ember di tangannya terjatuh pelan. Air menyebar ke lantai yang baru ia pel. Tapi, Bu, sudah. Jangan dibahas lagi. Ibu malu kalau tetangga tahu kamu suka sama dia. Langkah kaki mereka menjauh. Rani masih duduk di sudut ruangan, menyeka sisa air dengan ujung jilbabnya. Tangannya gemetar, bukan karena basah, tapi karena ia baru tahu bahwa diamnya selama ini tidak cukup untuk dianggap layak. Ia tidak tahu apakah harus marah, sedih, atau tertawa. Yang jelas, malam itu, lantai masjid terasa lebih dingin dari biasanya. Besoknya, Rani tetap seperti biasa. Ia datang ke masjid sebelum azan subuh, menyapu halaman, menyiapkan pengeras suara. Tak ada yang berubah dari gerak-geriknya. Ia tetap tersenyum saat warga menyapanya.
tetap melipat sajadah dengan rapi, dan tetap menerima rantang dari Bu Hajar dengan wajah yang sama. "Tadi Dimas bilang kamu pintar nyusun kitab kuning. Hebat juga ya," kata Bu Hajar pagi itu, sambil menyerahkan sepiring nasi kuning. Rani tersenyum. "Itu juga karena sering diajari Dimas," katanya pendek. Bu Hajar tertawa, seolah tak ada yang pernah terjadi malam sebelumnya. Rani hanya menunduk. Hari-hari berjalan. Rani makin dikenal. Anak-anak mengaji mulai menyukai caranya mengajar. Ibu-ibu jamaah mulai membicarakannya sebagai calon guru ngaji tetap. Tapi suara itu tidak pernah sampai ke dalam hati Rani. Di dalam rumah kecilnya ia lebih sering diam. Makanan yang masuk ke perutnya seperti tak punya rasa. Saat duduk sendiri ia kerap membatin, apakah semua orang harus kaya dulu untuk dianggap pantas? Malam-malamnya terasa lebih panjang. Ia sering terbangun jam 2, hanya untuk duduk di pojok kasur sambil memandangi langit-langit. Ia tidak menangis, tapi tubuhnya sulit tenang. Ia teringat wajah Dimas dan suara ibunya yang berkata, "Ibu malu kalau tetangga tahu." Rani tak pernah bertanya pada Dimas soal itu. Ia tidak ingin tahu bagaimana kelanjutan pembicaraan mereka malam itu, karena tahu akan lebih menyakitkan jika jawaban Dimas hanya diam. Pagi-pagi, Rani kembali sibuk, tapi hatinya tidak lagi utuh. Sejak malam itu, semua yang ia lakukan terasa seperti rutinitas tanpa makna. Ia tetap menyapu, tetap mengaji, tetap menerima tamu-tamu masjid, tapi senyumnya menjadi tipis. Dan saat duduk sendiri di belakang masjid, ia mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Di sela-sela jeda itu, ia mendengar suara lain, bukan suara orang, tapi semacam desisan. Mula-mula hanya seperti angin, lalu seperti bisikan. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi perasaannya mulai tidak nyaman. Setiap ia berjalan dari dapur ke kamar, ia merasa seperti diawasi. Setiap selesai, berdoa, seolah ada napas panjang yang bukan miliknya. Rani menepis pikiran itu. Ia mencoba berpikir logis. Tapi malam demi malam, suara-suara itu tetap datang. Kadang dari belakang lemari, kadang dari bawah kolong, kadang hanya suara langkah kaki dari luar rumah kecilnya. Sampai suatu malam, saat ia sedang melipat sajadah di dalam masjid, ia melihat bayangan seseorang lewat di balik jendela. Tapi saat ia keluar, halaman kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin dan pohon ketapang yang bergoyang pelan. Rani berdiri lama di depan masjid. Tangannya menggenggam kain lap erat. Malam semakin dingin, tapi ia tak bergeser. Suara jangkrik dari halaman masjid makin jelas terdengar karena kampung sudah mulai sepi. Dari dalam, suara kipas angin tua terus berputar, mengisi ruang kosong yang sudah bersih. Hatinya masih berat, bukan karena tubuh lelah, tapi karena sejak malam itu ia tahu ada banyak hal yang tidak bisa ia ubah dengan kerja keras atau doa. Keesokan harinya, ia kembali bangun pagi, membuka pintu masjid, dan menyapu halaman. Jamaah datang dan pergi seperti biasa. Tak ada yang bertanya soal wajahnya yang tampak lebih pucat. Tak ada yang menyadari bahwa beberapa malam terakhir, Rani hanya tidur 1 jam sebelum azan subuh. Selebihnya ia duduk diam, menatap plafon kamar sambil mendengarkan suara-suara aneh yang datang dan pergi entah dari mana. 1 minggu setelah itu, Rani menerima telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu mengangkat, tapi karena nama pengirim tidak asing, ia tekan tombol hijau. Suara dari seberang membuat tubuhnya langsung tegak. "Rani, ini aku Murni." Ia butuh beberapa detik untuk mengingat. Murni, teman satu angkatan di pondok. Dulu Murni keluar lebih awal karena tak sanggup bayar iuran bulanan. Rani mengingatnya sebagai gadis ceriwis yang selalu ingin cepat mandiri. "Murni, dari mana kamu dapat nomorku?" tanya Rani. Duduk di depan pintu dengan kepala masih tertutup kerudung salat. "Dari grup alumni. Aku cari-cari kamu karena aku mau ngajak kamu kerja." Rani terdiam. Kalimat itu menggantung. Di seberang, suara lalu lintas terdengar pelan, seperti Murni sedang berada di tengah kota besar. "Aku sekarang dagang ST Jumboran. Punya beberapa titik lapak. Omzetnya lumayan. Aku butuh orang jujur buat bantuin." Dan aku langsung kepikiran,
Kamu, lanjut Murni. Rani tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, teringat suara Bu Hajar malam itu. Telinganya masih menyimpan kalimat, takmir masjid miskin yang tak pantas. Kata miskin itu seperti batu yang tak bisa digeser dari dadanya. Mauran? Murni bertanya lagi. Boleh aku pikirkan dulu? Jangan lama-lama. Aku tahu kamu pasti lelah hidup begitu terus. Telepon dimatikan. Rani tak sempat menjawab. Malamnya, ia duduk di teras masjid lebih lama. Dimas tidak kelihatan lagi sejak malam pertengkaran dengan ibunya. Bu Hajar pun tak muncul. Jamaah tetap datang, tapi Rani merasa masjid mulai jadi tempat yang terlalu tenang, terlalu diam. 3 hari kemudian Rani pamit kepada ketua pengurus masjid. Ia bilang ingin mencoba pekerjaan di luar kota dan tak tahu kapan akan kembali. Ketua masjid tak banyak bertanya. Ia hanya memberi doa dan 2 bungkus beras sebagai bekal. Perjalanan ke kota besar ia tempuh naik bas ekonomi. Murni menjemputnya di terminal. Penampilannya berubah drastis. Wajahnya mulus, tubuhnya berisi, pakaiannya rapi, dan rambutnya mencuat dari kerudung yang tak lagi menutupi dada. Wah, kamu masih seperti dulu, ucap Murni sambil tertawa kecil. Kamu juga, tapi lebih cerah, jawab Rani. Cerah? Ah, ini cuma beda warung. Mereka naik mobil Murni yang kecil tapi bersih. Sepanjang jalan Murni bercerita soal usahanya. Ia punya 3 lapak es teh jumbo. Semua laris. Ia hanya perlu menjaga produksi dan distribusi. Yang penting sabar, telaten, dan sedikit keberanian, katanya. Rani hanya mengangguk. Ia duduk kaku, tak terbiasa melihat gedung dan lampu sebanyak itu. Sesampainya di rumah kontrakan Murni, Rani langsung terdiam. Bangunannya 2 lantai. Dinding luar dicat krem muda. Di dalam, ruangan besar dengan sofa empuk dan lemari hias. Tapi ada hal yang mengganggu. Di sudut-sudut ruangan, terdapat dupa yang sudah padam. Aromanya masih tertinggal. Ada 3 pintu yang tertutup rapat di lantai dasar, semua tanpa label. Kamar kamu, di atas bareng aku. Nanti kita mulai kerja minggu depan, kata Murni. Rani tak banyak tanya. Ia hanya mengikuti. Beberapa malam pertama, Rani mencoba tidur dengan tenang. Tapi tiap malam, bau dupa muncul lagi, meskipun tidak ada yang menyalakannya. Suara langkah, kaki kadang terdengar dari bawah, padahal lampu sudah dimatikan. Murni selalu tidur nyenyak, seolah tidak mendengar apa-apa. Suatu malam, Rani bermimpi. Ia berada di dalam ruangan gelap. Di hadapannya, seekor ular besar melingkar. Kepalanya menyerupai wajah perempuan. Matanya hitam kosong, mulutnya menganga, dan rambutnya panjang menjuntai. Jangan usik rumah ini, kata ular itu. Suaranya berat dan tajam. Rani ingin berteriak tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ular itu mendekat, menjilat wajahnya dengan lidah bercabang. Seketika Rani terbangun, nafasnya tersengal. Badannya basah oleh keringat meski pendingin ruangan menyala. Pagi harinya ia menyapu kamar dan menemukan sisa bunga kering dan abu di kolong ranjang. Warnanya hitam kehijauan. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Murni, kamu tadi malam ada ritual ya? Tanya Rani saat sarapan. Ritual? Apa? Jawab Murni. Pura-pura tidak tahu. Bunga dan abu di bawah kasurku. Itu dari kamu? Murni diam sebentar, lalu tertawa pelan. Ah, itu bekas sesajen dari dulu. Rumah ini kadang memang aneh. Tapi aman kok, tenang aja. Rani mengangguk, meski pikirannya tidak tenang. Ia mencoba sibuk dengan menata botol plastik, menghitung stok es batu, dan belajar resep teh dari Murni. Tapi di dalam pikirannya, rasa penasaran mulai tumbuh. Ada bagian dari dirinya yang ingin bertanya lebih jauh, tapi ada bagian lain yang sudah mulai menerima semuanya sebagai bagian dari hidup barunya. Beberapa hari kemudian, Rani mulai membantu berjualan. Ia berdiri di lapak pertama yang terletak di pinggir jalan, tepat di bawah pohon besar. Pembeli datang cepat, es teh habis dalam waktu 2 jam. Uang mengalir deras. Murni hanya tersenyum puas. Kamu punya tangan dingin juga, kata Murni. Rani tidak menjawab, tapi di dalam dadanya, rasa puas itu bercampur gelisah.
Setiap malam, mimpi-mimpi aneh datang lagi. Kadang ular, kadang suara perempuan menangis dari dalam lemari. Ia mulai sadar, rumah itu menyimpan sesuatu. Tapi ia juga sadar, dirinya mulai terbiasa dengan keanehan itu. Dan yang lebih aneh, ia tidak merasa ingin pergi. Malam ketujuh, Rani duduk sendirian di depan kamar. Lampu sudah mati. Bau dupa muncul lagi, kali ini lebih kuat. Di ujung koridor, pintu salah satu kamar bawah terbuka sedikit. Tapi tak ada yang keluar. Rani hanya menatapnya, lalu memejamkan mata. Kali ini, tak ada mimpi. Tapi saat pagi datang, ia tidak ingat bagaimana ia tertidur, dan di dalam dirinya tumbuh satu rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Rasa yang menekan dari dalam kepala. Seperti ada sesuatu yang tak bisa ditolak, tapi juga tak boleh diterima. Rani menatap pintu kamar yang masih terbuka sedikit di ujung koridor. Bau dupa sudah hilang, tapi bekasnya menempel di dinding. Saat Murni keluar dari kamar dan menghampiri, Rani masih duduk diam di depan pintunya sendiri. "Kamu belum tidur juga?" tanya Murni sambil menguap. "Aku tadi tidur, kayaknya bangun jam 2, jawab Rani. "Kamu nyalain dupa lagi ya?" Murni duduk di lantai bersandar di dinding. "Iya, rumah ini harus dijaga." "Dijaga dari apa?" tanya Rani. Menoleh cepat. Murni tidak langsung menjawab. Ia mengusap wajah, lalu mengambil botol air mineral dan meneguknya setengah. "Dari yang nggak kelihatan tapi bisa ganggu," katanya pendek. Rani mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh malam itu. Tapi pagi harinya, saat sarapan, ia akhirnya membuka suara. "Murni, kamu jujur aja. Aku tahu kamu bukan cuma jualan es teh. Rumahmu aneh, bau dupa nggak pernah hilang, dan aku juga lihat abu dan bunga di kamarku." Murni meletakkan sendoknya. "Kalau kamu udah sampai ke titik ini, artinya kamu memang harus tahu," ucapnya pelan. "Aku dengar suara, lihat bayangan, mimpi ular berkepala perempuan. Aku yakin itu bukan mimpi biasa." "Bukan," jawab Murni, datar. "Aku pakai pesugihan." Rani menarik napas pelan lalu bertanya, "Apa bentuknya?" "Siluman ular," jawab Murni tanpa ragu. "Aku dapat dari seorang dukun tua. Tapi makin kesini, aku ngerasa energiku makin terkuras. Makhluknya makin sering minta macam-macam. Aku nyaranin kamu jangan ikut jalurku. Terlalu berat." "Kenapa kamu ajak aku ikut kalau kamu tahu ini berat?" "Aku ajak kamu kerja. Tapi, kamu yang pilih jalannya. Kalau kamu cuma mau dagang biasa, silakan. Tapi kalau kamu mau hasil cepat, kamu harus siap main cepat juga." Rani terdiam cukup lama. Piring di depannya masih penuh. Ia menunduk, menatap nasi yang tiba-tiba terasa dingin. Lalu ia mengangkat kepalanya. "Kalau ada jalur yang lebih ringan dari siluman ular, kamu tahu?" tanya Rani pelan. Murni menatapnya lama lalu mengangguk. "Ada. Nyai Rumet. Dia pakai burung gagak. Hari itu juga mereka berangkat. Jarak rumah Nyai Rumet sekitar 2 jam dari kota. Mereka naik mobil kecil milik Murni melewati jalan sempit yang mulai berkerikil setelah keluar dari pusat kota. Desa tempat Nyai Rumet berada sepi. Hanya ada beberapa rumah kayu berdinding bambu. Rumah Nyai sendiri ada di ujung jalan buntu, diapit 2 pohon asem tua. Dindingnya ditumbuhi lumut. Atapnya separuh bolong. Mereka mengetuk pintu. Lama tidak dibuka. Saat Rani hendak mundur, pintu itu terbuka sendiri. Seorang perempuan tua dengan rambut panjang terurai dan kulit wajah keriput berdiri di sana, mengenakan baju hitam longgar yang sudah pudar warnanya. "Kamu Rani?" tanyanya langsung. Rani mengangguk. "Masuk." Di dalam rumah, suasana pengap. Tak ada lampu, hanya cahaya dari celah-celah papan kayu. Bau kemenyan langsung menyambut. Lantainya tanah. Di pojok ruangan, ada sangkar burung berisi gagak besar yang diam menatap mereka. Matanya merah, paruhnya bergerak, tapi tak mengeluarkan suara. "Kalau kamu ikut pesugihan ini, kamu akan terikat sampai mati. Tapi dibanding siluman ular, ini lebih ringan. Kamu hanya harus beri tumbal manusia setiap 3 bulan, ucap Nyai Rumet sambil menyalakan dupa. "Tumbal itu harus siapa?"
Siapa saja. Asal manusia. Yang penting kamu rela. Rani tidak langsung menjawab. Matanya menatap Abu yang kini berputar-putar di atas tungku kecil. Murni berdiri tak jauh dari sana diam. Rani menoleh ke arah Gagak yang kini mengepak pelan di dalam sangkar. Kalau gagal, tanya Rani, bisnismu bangkrut, tubuhmu bisa rusak, atau kamu sendiri yang dimakan Gagak. Rani masih berpikir ketika Nyai Rumet mengangkat segenggam abu dan menaburkannya ke wajah Rani. Kalau kamu tidak siap, tinggalkan sekarang juga. Tapi Rani tidak bergerak, matanya tetap menatap abu itu. Saya siap, jawabnya. Nyai Rumet tersenyum samar. Ia mengikat rambut Rani dengan tali hitam yang basah. Bau anyir menyengat. Lalu Nyai membuka kain merah dari mangkuk tanah dan menyuruh Rani menulis nama. Rani mengambil spidol hitam dan kertas putih. Tangannya gemetar. Ia menulis, Hajar binti Marwan. Ia tidak tahu apakah itu benar, tapi hanya satu nama yang muncul di kepalanya sejak ia keluar dari masjid. Nama yang menolaknya. Nama yang menyebutnya tak pantas. Bakar ini, perintah Nyai Rumet. Kertas itu dibakar di atas mangkuk tanah. Api kecil menyala lalu padam. Abu menyebar. Gagak dalam sangkar tiba-tiba mengepak keras, lalu diam. Dan detik berikutnya, seekor gagak lain, entah dari mana, mendarat di pundak kanan Rani lalu bertengger dengan tenang. Diterima, kata Nyai Rumet. Tumbal akan diambil dalam 2 minggu. Malam itu mereka menginap di rumah kontrakan Murni. Rani tidak tidur. Ia duduk di pinggir tempat tidur menatap jari-jarinya sendiri. Wajahnya masih berbau abu. Di atas meja, kertas dan spidol masih ada. Tapi sudah tak diperlukan. Rani tidak tahu apa yang ia rasakan. Tangannya tak gemetar tapi dadanya berat. Rasa yang menekan dari dalam kepala. Seperti ada sesuatu yang tak bisa ditolak, tapi juga tak boleh diterima. Rani menatap pintu kamar yang masih terbuka sedikit di ujung koridor. Bau dupa sudah hilang, tapi bekasnya menempel di dinding. Saat Murni keluar dari kamar dan menghampiri, Rani masih duduk diam di depan pintunya sendiri. "Kamu belum tidur juga?" tanya Murni sambil menguap. "Aku tadi tidur, kayaknya bangun jam 2, jawab Rani. "Kamu nyalain dupa lagi ya?" Murni duduk di lantai bersandar di dinding. "Iya, rumah ini harus dijaga." "Dijaga dari apa?" tanya Rani. Menoleh cepat. Murni tidak langsung menjawab. Ia mengusap wajah, lalu mengambil botol air mineral dan meneguknya setengah. "Dari yang nggak kelihatan tapi bisa ganggu," katanya pendek. Rani mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih, jauh malam itu. Tapi pagi harinya, saat sarapan, ia akhirnya membuka suara. "Murni, kamu jujur aja. Aku tahu kamu bukan cuma jualan es teh. Rumahmu aneh, bau dupa nggak pernah hilang, dan aku juga lihat abu dan bunga di kamarku." Murni meletakkan sendoknya. "Kalau kamu udah sampai ke titik ini, artinya kamu memang harus tahu," ucapnya pelan. "Aku dengar suara, lihat bayangan, mimpi ular berkepala perempuan. Aku yakin itu bukan mimpi biasa." "Bukan," jawab Murni, datar. "Aku pakai pesugihan." Rani menarik napas pelan lalu bertanya, "Apa bentuknya?" "Siluman ular," jawab Murni tanpa ragu. "Aku dapat dari seorang dukun tua, tapi makin kesini, aku ngerasa energiku makin terkuras. Makhluknya makin sering minta macam-macam. Aku nyaranin kamu jangan ikut jalurku. Terlalu berat." "Kenapa kamu ajak aku ikut kalau kamu tahu ini berat?" "Aku ajak kamu kerja. Tapi kamu yang pilih jalannya. Kalau kamu cuma mau dagang biasa, silakan. Tapi kalau kamu mau hasil cepat, kamu harus siap main cepat juga." Rani terdiam cukup lama. Piring di depannya masih penuh. Ia menunduk, menatap nasi yang tiba-tiba terasa dingin. Lalu ia mengangkat kepalanya. "Kalau ada jalur yang lebih ringan dari siluman ular, kamu tahu?" tanya Rani pelan. Murni menatapnya lama lalu mengangguk. "Ada. Nyai Rumet. Dia pakai burung gagak." Hari itu juga mereka berangkat. Jarak rumah Nyai Rumet sekitar 2 jam dari kota. Mereka naik mobil kecil milik Murni melewati jalan sempit yang mulai berkerikil setelah keluar dari pusat kota.
Desa tempat Nyai Rumet berada sepi. Hanya ada beberapa rumah kayu berdinding bambu. Rumah Nyai sendiri ada di ujung jalan buntu, diapit 2 pohon asem tua. Dindingnya ditumbuhi lumut. Atapnya separuh bolong. Mereka mengetuk pintu. Lama tidak dibuka. Saat Rani hendak mundur, pintu itu terbuka sendiri. Seorang perempuan tua dengan rambut panjang terurai dan kulit wajah keriput berdiri di sana, mengenakan baju hitam longgar yang sudah pudar warnanya. "Kamu Rani?" tanyanya langsung. Rani mengangguk. "Masuk." Di dalam rumah, suasana pengap. Tak ada lampu, hanya cahaya dari celah-celah papan kayu. Bau kemenyan langsung menyambut. Lantainya tanah. Di pojok ruangan, ada sangkar burung berisi gagak besar yang diam menatap mereka. Matanya merah, paruhnya bergerak, tapi tak mengeluarkan suara. "Kalau kamu ikut pesugihan ini, kamu akan terikat sampai mati. Tapi dibanding siluman ular, ini lebih ringan. Kamu hanya harus beri tumbal manusia setiap 3 bulan. Ucap Nyai Rumet sambil menyalakan dupa. "Tumbal itu harus siapa?" "Siapa saja. Asal manusia. Yang penting kamu rela." Rani tidak langsung menjawab. Matanya menatap abu yang kini berputar-putar di atas tungku kecil. Murni berdiri tak jauh dari sana diam. Rani menoleh ke arah gagak yang kini mengepak pelan di dalam sangkar. "Kalau gagal," tanya Rani, "bisnismu bangkrut, tubuhmu bisa rusak, atau kamu sendiri yang dimakan gagak." Rani masih berpikir ketika Nyai Rumet mengangkat segenggam abu dan menaburkannya ke wajah Rani. "Kalau kamu tidak siap, tinggalkan sekarang juga." Tapi Rani tidak bergerak. Matanya tetap menatap abu itu. "Saya siap," jawabnya. Nyai Rumet tersenyum samar. Ia mengikat rambut Rani dengan tali hitam yang basah. Bau anyir menyengat. Lalu Nyai membuka kain merah dari mangkuk tanah dan menyuruh Rani menulis nama. Rani mengambil spidol hitam dan kertas putih. Tangannya gemetar. Ia menulis, "Hajar binti Marwan." Ia tidak tahu apakah itu benar, tapi hanya satu nama yang muncul di kepalanya sejak ia keluar dari masjid. Nama yang menolaknya. Nama yang menyebutnya tak pantas. "Bakar ini," perintah Nyai Rumet. Kertas itu dibakar di atas mangkuk tanah. Api kecil menyala lalu padam. Abu menyebar. Gagak dalam sangkar tiba-tiba mengepak keras, lalu diam. Dan detik berikutnya, seekor gagak lain, entah dari mana, mendarat di pundak kanan Rani lalu bertengger dengan tenang. "Diterima," kata Nyai Rumet. "Tumbal akan diambil dalam 2 minggu. Malam itu mereka menginap di rumah kontrakan Murni. Rani tidak tidur. Ia duduk di pinggir tempat tidur menatap jari-jarinya sendiri. Wajahnya masih berbau abu. Di atas meja, kertas dan spidol masih ada. Tapi sudah tak diperlukan. Rani tidak tahu apa yang ia rasakan. Tangannya tak gemetar tapi dadanya berat. Rani duduk di pinggir tempat tidur, membuka tirai dan menatap keluar jendela. 3 kicau gagak dari atap masih terngiang di telinganya, tapi malam sudah kembali hening. Ia tidak bisa kembali tidur. Sorot matanya kosong, seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak kelihatan. Pagi menjelang dan dengan tubuh lelah ia tetap turun ke warung. Cabang pertama di jalan utama mulai ramai sejak pukul 7. Gerobak es teh disiapkan pegawainya dan Rani hanya berdiri mengamati. Dalam sebulan terakhir usahanya melonjak drastis. 2 cabang baru sudah buka. Omset harian naik hampir 3 kali lipat. Nama es teh Jumbo Rani mulai dikenal. Tapi di balik semua angka itu, ada tenggat yang terus mendekat. Tumbal kedua harus segera diberikan sebelum bulan ketiga selesai. Murni pernah mengingatkan, jangan sampai lewat waktu. Gagak enggak suka ditunda. Rani hanya mengangguk waktu itu. Sekarang, waktunya hampir habis. Rani memikirkan satu nama, Ibu Latifah. Perempuan tua yang dulu mengelola panti asuhan tempat Rani pernah jadi santri yatim. Waktu itu, Rani tak mampu menyumbang saat ada penggalangan dana. Di hadapan semua tamu, Ibu Latifah menyindirnya keras bahwa jadi anak pesantren tidak cukup hanya berdoa, tapi juga harus bisa memberi. Kata-kata itu melekat sampai hari ini. "Aku sudah pilih," kata Rani malam itu pada Murni. Murni sedang
Menulis laporan penjualan, ia tidak menoleh. Siapa? Latifah, yang punya panti. Murni berhenti menulis. Yakin? Yakin. 2 hari kemudian, Rani datang sendiri ke panti. Ia membawa bingkisan makanan dan 1 kotak kecil roti manis, sama seperti saat menjamu Bu Hajar. Di dalam salah satu roti, ia sudah menabur serbuk hitam dari Nyai Rumet. Ia juga menulis ulang nama lengkap Ibu Latifah di kertas putih, lalu membakarnya pagi itu sebelum berangkat. Wah, Rani, kamu makin cantik sekarang. Sambut Ibu Latifah saat membuka pintu. Terima kasih, Bu. Saya cuma mampir. Lama nggak kesini, jawab Rani, sambil tersenyum kecil. Mereka duduk di ruang tamu panti yang sederhana. Anak-anak sedang belajar mengaji di ruangan sebelah. Rani mengintip sesekali. Wajah-wajah kecil itu menunduk, mengikuti lantunan dari ustaz yang berdiri di depan papan tulis. Suara mereka serempak dan pelan. Saya bawa sedikit oleh-oleh, Bu. Roti manis dan kue lapis. Wah, kamu baik sekali. Terima kasih ya. Rani membuka kotak dan menyodorkan piring. Ibu Latifah langsung mengambil roti yang sudah ia siapkan, lalu menggigitnya dengan lahap. Rani duduk diam. Ia menatap tangan perempuan tua itu yang bergetar ringan. Sekilas muncul rasa ragu, tapi itu hanya muncul sebentar. Usaha kamu sekarang apa? Tanya Ibu Latifah sambil mengunyah. Es teh jumbo, Bu. Cabang saya sudah ada. Oh, 3. Luar biasa. Saya bangga, Rani. Kamu bisa bangkit. Rani hanya tersenyum. Ia tidak menjawab. Setelah 1 jam berbincang, Rani pamit. Di jalan pulang, ia tidak menoleh ke belakang. Di dalam mobil, ia hanya memejamkan mata dan menunggu waktu. Namun terdengar horik prestinias, bukan kabar sakit yang datang. Justru berita yang masuk dari pesan WhatsApp membuat Rani mengerutkan dahi. Ibu Latifah sehat-sehat saja, malah makin aktif. Hari ini ikut tanam pohon di halaman panti, baca Murni dari layar ponselnya. Rani diam. Lusa berikutnya, kabar lain datang. Ibu Latifah sekarang mulai buka pelatihan menjahit untuk anak-anak yatim. Orangnya cerah, sehat, dan makin semangat. Rani hanya mengangguk. Tapi malamnya, ia langsung ke rumah Nyai Rumet. Di dalam rumah tua itu, suasana masih sama. Gagak di sangkar mematuk jeruji kayu. Dupa menyala. Lantai tanah terasa dingin. Namanya, sudah saya kirim. Serbuk sudah dimakan. Tapi tidak terjadi apa-apa, kata Rani tanpa basa-basi. Nyai Rumet menatapnya lama. Ia tak langsung menjawab. Lalu ia bangkit dan mengambil baskom tanah. Di dalamnya ada sisa abu dari kertas terakhir yang Rani bakar. Makhluk gagak tidak bisa masuk tubuhnya, ucap Nyai Rumet akhirnya. Kenapa? Tanya Rani dengan nada lebih tinggi. Dia terlalu kuat, terlalu sering beramal. Mungkin juga rajin ibadah. Semua kiriman terbakar saat mendekat. Jadi, gagal? Bisik Rani. Gagal. Rani pulang malam itu tanpa berkata sepatah kata pun. Di dalam mobil ia menggenggam erat gagang pintu. Matanya menatap lurus keluar jendela. Ia tidak tahu harus marah pada siapa. Keesokan harinya sesuatu mulai terasa ganjil. Di gerobak es teh cabang utamanya, 1 ekor burung gagak bertengger di tiang besi. Pegawainya mengira itu hanya burung biasa. Tapi sejam kemudian, burung itu tetap di sana, menatap lurus ke arah etalase botol teh. Hari berikutnya, ada 2 gagak di cabang kedua, lalu 5 ekor di cabang ketiga. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri diam mematuk tiang atau papan nama, tapi tatapan mereka tajam, seperti sedang menagih sesuatu. Bu, burung-burung ini bikin pembeli takut, kata salah satu pegawai saat laporan penjualan menurun. Rani tidak langsung menjawab. Saya usir pakai sapu, nggak mau terbang. Tetap di situ. Kayak nunggu sesuatu. Lanjutnya. Rani memandangi layar handphone. Di dalam grup pesugihan yang dibuat murni untuk para pengguna ritual, seseorang menulis, kalau burung mulai muncul, artinya kamu terlambat bayar. Rani menghapus pesan itu. Malamnya, ia duduk sendiri di dapur rumah kontrakan. Gagak mulai terdengar di atap, satu-satu. Suaranya tidak nyaring,
tapi membuat telinga sakit. Ia buka jendela dan menatap keluar. Tidak terlihat apa-apa, tapi suara itu makin dekat. Ia kembali ke kamar, duduk di pinggir ranjang. Sorot lampu dari luar menembus tirai tipis jendela, menyentuh lantai yang kosong. Di luar, suara burung gagak masih terdengar. Tidak seramai tadi, tapi cukup untuk membuat jantungnya tetap bekerja lebih cepat dari biasanya. Rani menunduk, menatap telapak tangannya sendiri. 2 bulan lalu, tangan itu menyajikan roti beracun pada Bu Hajar. Seminggu lalu, tangan itu meletakkan serbuk ke dalam makanan Ibu Latifah. Tapi malam ini, tangan yang sama tak bisa lagi menyentuh siapapun. Ia hanya diam, mati rasa. Di kamar sebelah Dimas sudah tidur sejak 1 jam lalu. Setidaknya itulah yang dikira Rani. Tapi dari balik pintu, Dimas belum benar-benar tertidur. Ia gelisah. Sudah beberapa minggu ini, Rani semakin sulit diajak salat berjamaah. Setiap diajak ke masjid, alasannya selalu berubah. Kadang sedang tidak enak badan, kadang sibuk memeriksa laporan usaha, kadang hanya diam. Dimas mencatat semua itu diam-diam. Ia mulai merasa ada yang tidak beres, terutama sejak ada burung gagak yang kerap berdiri di pagar rumah mereka dan tidak mau pergi meski dilempari. "Besok kamu ikut salat maghrib, ya?" tanya Dimas waktu itu saat mereka makan malam. Rani tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mengaduk. Kuah di piringnya. "Kamu sehat kan?" "Iya." "Kalau gitu ikut." Rani hanya mengangguk pelan. Tapi ketika waktu sholat tiba, Rani tetap di rumah. Dimas sholat sendiri di masjid, lalu pulang dalam diam. Malam itu, sekitar pukul 11, Dimas terbangun karena mencium bau aneh. Bukan bau kebakaran, tapi seperti dupa yang dibakar di dalam rumah. Ia bangkit, keluar dari kamar, lalu mengikuti arah bau yang makin lama makin kuat. Saat sampai di dapur, Dimas berhenti di ambang pintu. Rani sedang berdiri membelakangi kompor. Di depannya, di atas lantai, ada lilin kecil menyala. Di atas lilin itu ada foto yang mulai terbakar dari ujungnya. Tangan Rani memegang kertas putih kecil. Di sudut meja ada bungkusan plastik berisi abu hitam. "Rani," kata Dimas pelan. Rani memutar badan cepat. Matanya membesar. Api kecil di bawah kakinya masih menyala. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Dimas lagi. Rani tak langsung menjawab. Mulutnya terbuka, tapi suara tak keluar. Ia menoleh ke arah foto yang sudah hangus, lalu ke arah abu yang berserakan. Aku tanya, "Kamu lagi?" "Apa?" Suara Dimas mulai meninggi. Rani menunduk. "Kamu pasti nggak akan terima jawabannya. Coba kasih dulu jawabannya." "Dimas." Rani mendekat. "Aku harus jujur." Dimas mundur selangkah. "Jujur apa?" "Usaha ini. Semua uang yang datang bukan dari jualan biasa." "Apa maksudmu?" Dimas menyipitkan mata. "Aku ikut pesugihan." Dimas terdiam. Suara malam mendadak terasa hening. Bahkan suara burung gagak di luar seperti berhenti. "Apa?" "Aku pakai pesugihan." "Burung gagak." Dimas menatap Rani seperti menatap orang asing. "Aku diminta tumbal tiap 3 bulan. "Kamu? Tumbal? Maksudmu korban manusia?" Rani mengangguk pelan. "Siapa?" Rani tidak menjawab. Tapi Dimas tahu. Rahangnya mengeras. "Siapa yang kamu tumbalkan?" "Dimas." "Jawab." "Ibumu." Dimas menahan napas. Matanya memerah. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, seolah mencari sesuatu untuk dipercaya. "Kamu bunuh ibu." Suaranya gemetar. Rani tidak menjawab. "Kamu kasih ibu makanan itu?" "Ibu yang hina aku. Bilang aku miskin. Bilang aku nggak pantas jadi istrimu. Dan itu alasan kamu ngebunuh dia?" Aku ingin keluar dari hidupku," potong Dimas pelan. "Malam ini juga." "Dimas, tunggu. Jangan sentuh aku." Rani mundur. Dimas melangkah pergi ke kamar, mengambil tas ransel kecil, lalu keluar dari rumah tanpa menoleh. Rani mengejarnya. Sampai teras. "Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Ini rumah kita. Rumahmu. Uangmu."
dan dosa-dosamu. Rani berdiri diam di depan pintu, menatap punggung Dimas yang menjauh. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tak lama, setelah itu terdengar suara gagak berkicau dari atap. Kali ini lebih dari 1, 5, 6, atau mungkin 10. Rani tidak bisa menghitung. Suaranya saling tumpang tindih. Pagi harinya, Rani berangkat ke cabang utama. Begitu sampai, para pegawai sudah berkumpul. Wajah mereka cemas. Salah satu dari sebetek yang mengampiri, "Bu, kami tadi pagi waktu buka sudah ada banyak burung di gerobak." "Burung?" "Iya. Gagak, Bu. Duduk di atas gerobak. Ada yang di tiang lampu, ada yang di papan nama." Pelanggan takut. Rani tidak langsung bicara. "Saya sudah usir tapi tetap di sana. Malah ada yang jalan pelan ke arah etalase." Cabang kedua juga begitu. Dan ketiga. Semua penuh gagak. Rani datang sendiri ke setiap lokasi. Ia melihat langsung bagaimana burung-burung itu hanya berdiri diam. Tidak membuat keributan. Tapi hadir dengan jumlah yang terlalu tidak wajar. Di salah satu cabang, seorang anak kecil menangis karena seekor gagak tiba-tiba hinggap di sampingnya. Ibunya langsung menariknya pergi. Pegawai bingung. Penjualan anjlok. Rani memerintahkan semua tutup sementara. Malamnya, Rani sendirian di rumah. Lilin di dapur sudah habis. Abu dan sisa kertas masih berserakan di lantai. Jendela dibiarkan terbuka, tapi angin tak cukup untuk menghilangkan bau dupa yang masih tertinggal. Burung gagak kembali muncul di atap. Jumlahnya makin banyak. Rani tidak menghitung lagi. Ia hanya duduk di lantai kamar dengan kaki ditarik ke dada. Selimut dililit sampai ke leher, tapi tetap saja rasa dingin itu tidak pergi. Ia tidak menyalakan lampu, tidak makan, tidak menjawab pesan dari pegawai-pegawainya yang bertanya, kenapa semua cabang harus tutup. Ia tahu waktunya hampir habis. Tumbal kedua gagal. Dimas pergi. Uang di rekeningnya masih banyak, tapi semua gerobak tak lagi dijaga. Ia berpikir untuk meninggalkan semuanya, pergi keluar kota atau kembali ke kampung. Mungkin ke masjid tempat ia dulu mengabdi, berharap ada satu pintu yang masih terbuka. Ia sudah merencanakan untuk pergi subuh nanti. Baju sudah ia lipat, tas kecil sudah diisi. Ponsel, uang tunai, kartu identitas, dan sisa foto-foto usahanya yang belum ia buang. Semuanya masuk ke dalam satu koper kecil. Jam 3 pagi, ia keluar dari rumah. Jalanan sepi. Ia berjalan cepat menuju arah pangkalan ojek. Baru beberapa meter dari gerbang kompleks, satu motor melaju dari tikungan kecil dan menghantam tubuhnya. Rani terjatuh, menghantam aspal dengan punggung terlebih dahulu. Pengendara itu kaget, langsung turun dan membantu. Rani sempat bangkit dengan tertatih. "Maaf Mbak, saya nggak lihat tadi," kata si pengendara. Rani tidak menjawab. Kakinya berdarah sedikit, tapi tidak terasa patah. Ia menggeleng pelan dan meminta diantar ke klinik terdekat. Setelah dibersihkan dan diberi perban, ia memutuskan kembali ke rumah. Ia urung pergi. Entah kenapa, tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Malam itu ia tidur dengan kaki yang masih berdenyut. Besok paginya, perban itu basah. Darah bercampur cairan kuning keluar dari sela-sela kain. Rani membuka perban perlahan. Kulit di betisnya sudah berwarna gelap dan timbul benjolan seperti melepuh. Ia berpikir itu hanya iritasi biasa. Ia kembali menutupnya dengan perban baru. Malamnya rasa perih menyebar. Kali ini ke paha dan telapak kaki. Rani mengganti celana panjangnya, lalu melihat kulit di kedua kaki mulai berubah, seperti membusuk. Baunya aneh, campuran antara daging basah dan sesuatu yang pernah ia cium di rumah Nyai Rumet. Ia panik. Ia mencoba menghubungi dokter langganannya, tapi tidak dijawab. Paginya, ia pergi ke rumah sakit. Dokter yang memeriksanya tak langsung memberi diagnosa. Mereka hanya saling berbisik. Beberapa kali Rani mendengar kata infeksi tak wajar, tidak masuk akal, dan bukan gejala, diabetes atau luka bakar biasa. Ia diminta opname, tapi ia menolak. Ia kembali ke rumah, membawa salep dan obat minum yang katanya hanya bersifat penenang gejala. Setiba di rumah, kulitnya makin parah. Bagian yang melepuh mulai pecah. Cairan keluar,
dan membasahi spray. Setiap kali disentuh, nyerinya seperti disayat pisau. Murni datang siang itu. Ia langsung menutup hidung saat masuk kamar. Astaga, Ran. Ini kenapa? Rani hanya menatapnya dengan mata merah. Badanmu bau bangkai. Kamu harus ke rumah sakit. Aku sudah ke sana. Mereka bilang apa? Gak tahu. Murni mendekat, melihat luka-luka di tubuh Rani. Tangan kanan Rani juga mulai mengelupas, seperti kulitnya terangkat sedikit demi sedikit. Kamu harus ke Nyai Rumet. Rani menoleh tajam. Aku nggak mau. Dia satu-satunya yang tahu apa yang terjadi. Malam itu Murni memaksa. Ia mengantar Rani ke rumah Nyai Rumet. Rani dibopong masuk, langkahnya berat. Nyai Rumet masih duduk di tempat biasa. Sangkar gagak, di belakangnya kini kosong. Apa yang kamu bawa kemari? Tanya Nyai tanpa melihat ke arah mereka. Aku sakit, ucap Rani pelan. Karena kamu gagal menunaikan bagianmu, jawab Nyai singkat. Aku mohon, bantu aku. Gagak sudah menagih, tapi kamu tak membayar. Sekarang mereka menagih tubuhmu. Aku bisa cari tumbal. Sekarang juga tidak semudah itu. Mereka sudah mencium ketakutanmu. Kau lemah, dan yang lemah tak bisa jadi tuan. Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. Apa tidak ada cara? Nyai menggeleng. Aku tak bisa campur tangan. Kau bukan milikku lagi. Murni membantu Rani kembali ke mobil. Dalam perjalanan pulang, Rani tidak bicara sama sekali. Di dalam kepalanya, hanya ada satu suara. Napas berat ibunya Dimas. Suara terakhir sebelum tubuh itu dikubur. Ia tak pernah mendengar suara itu sebelumnya. Tapi sejak Dimas pergi, suara itu datang dalam mimpi. Tiap malam, Rani pulang. Begitu bunyinya. Suara itu tidak marah, tidak memaki, justru lembut. Panggilan yang terdengar seperti ajakan atau peringatan. 3 hari terakhir, Rani tak keluar kamar. Murni sesekali mengantar makanan, tapi tidak pernah dibuka. Selimut selalu dililit sampai ke kepala. Kamar dikunci dari dalam, jendela ditutup rapat, lampu dimatikan. Di luar burung gagak tetap datang ke jendela, duduk di pagar balkon menatap ke dalam. Pagi keempat, Rani membuka jendela sebentar. Udara dari luar masuk tapi tak membuat ruangan lebih segar. Bau bangkai yang keluar dari tubuhnya lebih kuat dari angin pagi yang lewat. Gagak di pagar balkon tidak bergerak. Kepalanya menoleh pelan, matanya menatap lurus ke arah Rani. Hanya satu ekor, tapi cukup untuk membuat Rani menutup kembali jendela, menurunkan tirai, dan berjalan tertatih kembali ke ranjang. Selimut basah oleh cairan tubuhnya. Kasur sudah menipis di bagian punggung karena 3 minggu tak pernah diganti. Rani tidur di atas tumpukan handuk dan plastik, mencoba menahan rembesan luka yang terus terbuka. Murni sudah berhenti datang. Ia terakhir kali terlihat 3 hari lalu, meletakkan kantong plastik berisi roti dan air di depan pintu kamar. Sejak itu, tak ada suara dari luar. Tidak ada ketukan, tidak ada panggilan. Rani tak bisa duduk terlalu lama. Setiap bergerak, kulit di punggungnya menempel di kain. Terkelupas. Luka-luka kecil membentuk pola tidak jelas di paha, lengan, dan perutnya. Ia tak lagi menangis. Mata sudah kering. Mulutnya jarang terbuka. Jikapun bicara, hanya gumaman pendek, kadang nama, kadang doa yang terputus. Hari ke-14 napasnya mulai berat. Tenggorokan seperti dilapisi sesuatu yang lengket. Ia menelan, tapi tidak ada yang lewat. Air yang diminum hanya memantul kembali ke bibir. Suara gagak makin sering terdengar, tidak lagi hanya malam hari. Kini siang pun mereka memanggil, terutama saat hujan turun. Tubuhnya menghitam di banyak bagian. Tangan kirinya nyaris tak bisa digerakkan. Kaki kanan mulai bengkak. Kulitnya pecah membentuk garis memanjang dari lutut ke mata kaki. Rani menutup semua kaca. Lampu tak dinyalakan. Ia hidup dalam gelap, hanya bergantung pada suara-suara dari luar dan gemuruh dalam tubuhnya yang tidak pernah berhenti berdetak keras. Pagi ke-21, Rani berhenti bernapas. Tidak ada jeritan, tidak ada suara gaduh, hanya satu embusan, panjang dari dada, lalu hening. Badannya mengejang sebentar, lalu diam.
Matanya terbuka sedikit, menatap plafon. Jari-jari kaku dengan posisi menggenggam spray. Tak ada yang tahu jam berapa tepatnya ia meninggal. Tak ada yang mencatat. Tak ada yang menyaksikan. Rumah itu tetap tertutup hingga sore. Seorang tetangga mengadu karena mencium bau menyengat dari dalam. Polisi datang bersama 2 petugas medis. Pintu didobrak. Mereka menemukan tubuh Rani sudah mulai membiru, mengering, dan keras di banyak bagian. Dokter tak bisa menyimpulkan penyebabnya. Tidak ada luka luar yang menunjukkan kekerasan. Tidak ada bukti keracunan. Tapi kulitnya menghitam dan rongga matanya kosong. Tubuhnya kaku seperti hangus dari dalam. Pemakaman dilaksanakan keesokan harinya. Tidak ada pelayat, tidak ada keluarga, tidak ada suami. Hanya satu nama yang tertulis di buku tamu rumah sakit. Aisyah adalah teman masa kecil Rani. Dulu mereka mengaji bersama di langgar dekat pasar. Kini Aisyah menjadi guru ngaji anak-anak di kampung sebelah. Ia datang mengenakan gamis abu-abu dan kerudung lebar. Wajahnya pucat saat membuka kain penutup jenazah. "Boleh saya yang mandikan?" tanyanya pada petugas wanita. "Silakan," jawab perawat singkat. Aisyah mengenakan sarung tangan plastik, menahan napas panjang, lalu membuka sisa kain penutup tubuh sahabatnya. Ia bergumam pelan, mengucapkan istighfar yang panjang, dan mulai menyiram air pelan-pelan. Tangannya gemetar. Air yang menyentuh kulit Rani mengalir tak rata, seperti melewati permukaan kayu tua yang retak. Aisyah menunduk, mendekatkan wajah ke telinga Rani, dan berbisik pelan, "Maaf, aku terlambat pulangin kamu." Proses pemulasaraan berjalan cepat. Jenazah dimakamkan di TPU kecil di belakang masjid kampung. Makamnya berada di baris terakhir. Tidak ada batu nisan mahal, hanya kayu kecil bertuliskan, "Rani binti Ma'ruf, wafat hari Jumat." Setelah dikubur, Aisyah masih berdiri. Lama di sisi makam, ia tidak menangis, hanya menatap tanah yang masih basah. Di tangannya, masih ada sisa kain kafan yang sobek saat mengikat tubuh Rani. Ia genggam erat, lalu berjalan perlahan menjauh. Usaha es teh jumbo milik Rani resmi ditutup. Gerobak-gerobak dijual murah. Cabang-cabang yang sempat buka kini menjadi kios kosong dengan papan nama yang sudah dicabut. Rumah mewahnya dijual beberapa minggu kemudian. Tak ada pembeli yang datang langsung. Semua urusan ditangani agen properti. Tapi di tiang kayu depan bekas gerobaknya yang pertama, masih ada bekas cakaran burung. Tidak dalam, tapi cukup jelas. 3 garis memanjang. Dan konon, setiap malam Jumat, warga yang lewat di depan tempat itu bisa mendengar suara gagak. Cerita pun berakhir. Semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran dari setiap kisah yang ada. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau kejadian mistis di sekitar kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.